menghargai perbedaan. Membaca ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan di bawahnya apa? Ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Menerjemahkan ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan di atasnya apa? Menyebutkan kebersamaan dan toleransi dan menghargai perbedaan. Menyebutkan kebersamaan, toleransi dan Dia harus bantu tangan. Sikap mulia sikap mulia di sebelah kanan pada konsep memahami hukum bacaan map di bawahnya. Satu lagi. Sikap mulia di sebelah tengah. Sikap mulia mencintai di bawah. Coba kelompok satu. mencintai Al-Quran, menjadi anak yang toleran, dapat menghargai perbedaan, rasa cinta kepada agama dan tanah air, menjauhi sikap permusuhan. Siapa yang bisa jelaskan menjadi anak yang toleran? Siapa yang bisa? Tidak menghargai, tidak Coba jelaskan. berteman tanpa memandang agama, Lagi minimal 3. ras, dan suku. Seperti agama. Coba siapa yang bisa menjawab dapat menghargai perbedaan agama? Seperti guru kita Apa? hari besarnya agama lain. Apalagi? Ucapkan selamat. Bukan cara berdoa. Menghargai cara berdoanya. Jangan pula berdoa orang pukul begini. Ya, siapa yang bisa jawab lagi? Tidak mungkin. Rasa cinta kepada agama dan tanah air. Itu Bagaimana caranya toleransi, bisa? menghargai. Kelompok satu. Coba rasa cinta kepada agama dan tanah air. Bagaimana rasa cinta kepada agama kalian terhadap tanah air? Bagaimana cara rasa kalian? Menyebabkan Seperti berkelas yang atlet yang berada di Coba kelompok satu coba jawab. Terakhir ini ya pertanyaan. Menjauhi sikap permusuhan. Contohnya apa? Coba menjauhi sikap permusuhan. Nanti saat apa? Nah, coba kelompok ini. Jawab coba. kita berteman dengan agama lain. Apalagi Agama lain. tidak memaksakan agama lain untuk masuk ke agama kita. Ya, sudah. Semua sudah bisa menjawab apa yang saya kasih kalian. Jadi berarti kelas 9 semua ini sudah bisa menerapkan pertanyaan yang ada. Jadi sekarang sudah selesai materi semua materi 1 sampai 3 alhamdulillah sudah selesai. Jadi sekian dan terima kasih sudah menjawab semua pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini anak. Tapi kesehariannya sederhana, cocok kan untuk menjadi ketua OSIS. Terus kamu pilih siapa, Mir? Aku pilih Aida, emansipasi dong. Antisipasi dong, pilih pemimpin perempuan, mantap kan? Kalau aku sih pilih Imam, orangnya tampak tegas dan berwibawa. Ya sudah, pemilihan
pemilihan ketua OSIS sudah berlaku, kita tinggal memilih siapa yang memperoleh suara terbanyak. Dialah yang menjadi ketua OSIS. Siapapun yang terpilih itu harus kita terima dengan besar hati alias legowo. Dan yang pasti kita bertiga tetap bersahabat. Pengen tahu aja Bang, pengen tahu saja. Saya baca. Kita melangkah di dialog. Silakan Guru panggil Andika, Ana, dan Rika. Bu. Silakan yang di atas untuk dialog masalah pencoblosan ketua OSIS. Kolam bagi Mila. Harus diperhatikannya begini. Kelompok 3 kasihkan pertanyaan di kelompok 1. Silakan menjawab kelompok 1. Coba berdiri yang mau menentukan. Kasihkan pertanyaan. Assalamualaikum. Ya. Kasih pertanyaan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bacakan pertanyaan. Saya ragu-ragu. Apa artinya wakaf lazim? Berikan kami waktu. Yang lain silakan cari baru angkat tangan yang bisa. Ya, Saya guru. ini dulu. Kelompok 1. Sudah dijawab. Kelompok klasik. Ya. Saya akan jawab pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan wakaf lazim? Wakaf lazim artinya harus berhenti. Ketika kalian membaca Al-Quran, kemudian menemukan wakaf lazim, itu artinya pada tempat yang terdapat tanda wakaf lazim tersebut harus berhenti. Wakaf untuk mengambil nafas, baru kemudian berlanjut dengan wakaf lazim. Ini disebut juga wakaf saham, wakaf sempurna. Tanda wakafnya adalah ma, Mim. ma, Mantap, Mim. Mim dulu. Kalau nggak ada huruf atasnya, itu mim. Kalau ada huruf atasnya itu baru huruf. Ya. Sudah. Kelompok 2. Kelompok 2, coba silakan. Siapa yang mendekati? Jawab. Ya coba jawab apa? Sama. Kelompok 3 sama. Berarti betul kita. Berarti berikan tepuk tangan untuk coba kelompok 4 silakan berikan pertanyaan di kelompok 2. Oh, kelompok 3 dulu berikan pertanyaan di kelompok 4. Ya. Sudah ada. Sudah dulu. Silakan kelompok 3 berikan pertanyaan ke kelompok 4. Kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang bisa menjawab siapa? Dari kelompok 4. 3. Kelompok 4. Yang duluan siapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Please, ani menjawab dari kelompok 4. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua, yakni apa makna dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ini mengandung pesan yang Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini mengandung pesan yang luar biasa, yakni kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku bangsa dan perbedaan fisik lainnya. Akan tetapi kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita. Yang lain, silakan tambahkan. Kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelompok 3, silakan tambahkan. Yang bisa, yang kami dapat coba tambahkan lagi anu Lesti. Ya silakan ditambah. Kelompok 4 dan kelompok 1. Ya. Jadi kita melangkah di materi 263. Membaca ayat-ayat di bawah ini secara individu maupun kelompok. Jadi siap-siap kelompok 3. Siapa yang bisa mengajar? Sini, Siska, sini, Rika silakan. Baca itu. Coba cara pemahamannya. Kita melangkah di dialog. Silakan Bu Guru panggil Andika, Ana dan Rika. Silakan naik di atas untuk dialog masalah pencoblosan ketua OSIS. Harus dipraktek. Mamanya ya. Hai. Harus ada kelasnya. Ya silakan. Silakan. Pengen tahu cara kamu Mir? Ya sudah, aku kasih tahu. Aku milih Resa. Wah, pasti kamu Resanya. Terus kamu milih. Enggak juga. Aku pilih dia karena sederhana, bukan karena cocoknya. Coba kamu pikir, dia itu anak orang kaya, tapi kesehariannya sederhana. Cocok kan untuk menjadi ketua OSIS? Terus kamu pilih siapa, Mir? Aku pilih Aida, emansipasi dong. Antisipasi dong, pilih pemimpin perempuan, mantap kan? Kalau aku sih pilih Imam, orangnya tampak tegas dan berwibawa. Ya sudah, pemilihan ketua OSIS sudah berlaku, kita tinggal menunggu siapa yang mau
tahu saja kamu, Mir. Ya sudah. Pasti karena rasanya cakep. Terus kamu pilih ya? Ah, enggak. Enggak juga. Aku pilih dia karena sederhana, bukan karena cakepnya. Coba kamu pikir. Dia itu anak orang kaya, tapi kesannya sederhana. Cocok kan untuk menjadi ketua OSIS. Terus kamu pilih siapa, Mir? Orangnya tampak tegas dan berwibawa. Ya sudah, pemilihan ketua OSIS sudah lalu dan tinggal tunggu siapa yang memperoleh suara terbanyak. Dialah yang jadi ketua OSIS. Siapapun yang terpilih itu harus kita terima dengan besar hati, alias legawo. Oke. Nomor 1 berikan. Kita melangkah ke 3. Membaca ayat. Silakan kelompok 2 atas nama Andika baca surat Al-Hujurat. Silakan. Saya akan membacakan surat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقكم من ذكر أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Oke, saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna jalaknakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Semuanya sudah bisa kelompok 1 lumayan dan kelompok 2 sama. Sampai 3 sudah selesai semua. Jadi yang menang di kelompok antara lain adalah kelompok Semuanya. semua sama. Semuanya pintar-pintar dan bisa menjawab apa yang dikasihkan sama kelompoknya. Jadi saya akan tunjuk 2 untuk Bu Guru kasihkan pertanyaannya. Ya. Setelah itu kita akan selesai setelah pertanyaan. Jadi Bu Guru akan kasihkan pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Siapa yang bisa jawab pertanyaannya Bu Guru itu yang dapat nilai 99. Say. Coba buka ya.
berhenti karena masih terdapat terkaitan makna antara kalimat yang dibaca dan kalimat berikutnya, sehingga terjadi perubahan makna apabila terputus dalam membacanya. Tanda wakafnya adalah Apa? lam mim. Ya, coba. Coba pertanyaan kedua. Ketua ya. Kelompok 1, kelompok 2, silakan. Wakaf lazim. Silakan jawab. Wakaf lazim artinya harus berhenti ketika kalian membaca Al-Quran. Kemudian wakaf lazim itu artinya pada tempat yang terdapat tanda wakaf lazim tersebut harus berhenti atau wakaf untuk mengambil nafas, baru kemudian melanjutkan bacaan. Wakaf lazim ini disebut juga wakaf ta'am atau wakaf sempurna. Tanda wakafnya adalah mim. Saya bisa tambahkan guru. Contohnya seperti ayyakuna lahu waladum mim. Berhenti di tanda wakafnya. Berhenti di tanda wakaf mim. Lalu dilanjutkan lagi. Lahu ma fis samawati. Ini kan lagi pertanyaan untuk umur ya. Saya harus kasih pertanyaan kelompok 1. Jadi berarti sama-sama di ya, sekarang saya cari lagi siapa yang duluan itu yang menang ya. Itu yang bisa menjawab. Mari kita mulai pelajaran agama kelas 9. Bab 13. Jadi kita coba buka itu di halaman bab 13. Silakan kelompok 1 baca apa judul di bab 13 ini. Silakan kelompok 1. Menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Lanjut. Peta konsepnya. Pertama apa? Pertama, membaca ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Memahami hukum bacaan mat, menghafalkan ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Yang kedua, mengartikan tiap kata mufradat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Coba kelompok 2. Silakan baca. Menerjemahkan ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Ketiga, memahami kandungan ayat tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Kelompok 3. Mengamalkan dan membiasakan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Kapuliah, mencintai Al-Quran, menjaga anak yang menjadi anak yang toleran, dapat menghargai perbedaan, rasa cinta kepada agama dan tanah air, menjauhi sifat masing-masing. Ya, semua ini kita akan pelajari di bab selanjutnya. Jadi semua ada di sini pada konsepnya. Jadi di sini harus kita mengetahui ini, membaca ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Jadi setiap kelompok harus mengetahui dan bisa membaca Al-Quran. Sebelum kita memasuki materi ini, marilah kita sebutkan Asmaul Husna. Saya akan sebutkan
261 atau 261? 261. Dewan. Ya, silakan. Silakan dibaca, dicermati. Lalu bikin pertanyaan dan jawaban. Ya. Kalau semua sudah selesai soal? Sudah. Kelompok 1 berapa soalnya dibikin? Pertanyaannya. 5 untuk berempat. Kelompok 2 pertanyaannya berapa dibuat? 3. Kelompok 3? 2. Usahakan tambah 1 untuk kelompok 3. Supaya 3 soalnya ya. Ya. Sekarang kita mulai. Pertama kelompok 1 silakan berikan kelompok 2 Nah, kelompok 2 berikan kelompok 2. pertanyaannya. Oke. Kelompok 2 sekarang. Selamat Natal kepada umat beragama lain atau maupun Hindu, Konghucu atau Kristiani, termasuk sikap toleransi atau bukan? Coba jelaskan dengan cepat. Bagaimana pendapat tadi? Bagaimana pendapat kalian? Sikap semua agama sama-sama, bagaimana toleransi kalian? Apakah kau bermusuhan atau tidak? Apakah sesama agama itu saling bermusuhan atau bagaimana? Coba jelaskan apa pendapat kalian. Masalah toleransi itu, nanti kan masalah. Nah, coba jelaskan. Yang bisa, coba siapa yang bisa jelaskan? Kelompok 1. Kelompok 1 pertanyaannya. Jawab saja sesuai dengan apa? Ya, yang kupikirkan saja. Coba. Karena tema ini tanya jawab. Ada yang bertanya, ada yang berjawab. Coba ke kelompok 2 tidak bisa. Ini nomor. Beri salam dulu. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab kelompok 1. Bagaimana? Ya, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab. Saya akan membantu kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yakni tadi apakah termasuk sikap menghargai antar umat beragama, apakah termasuk sikap toleransi atau tidak? Jawaban saya, ya, itu termasuk sikap toleransi karena kita saling menghargai antar umat beragama. Tidak, misalnya, tidak boleh untuk berserang sesuatu yang dikerjakan oleh mereka, tidak boleh melarang atau tidak boleh apa, itu ada termasuk dari sikap toleransi. Ya. Terima kasih. Mantap nih kelompok 2. Syukur sudah sempurna jawabannya kelompok 4. Kalau bisa ada